Mulai jagongan kita. Sebelumnya saya akan memperdengarkan kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita simak bersama. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Ya, mari kita selalu bergandengan tangan, merayakan perbedaan demi Indonesia damai.
Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja menginjak sesi jamuan kita pada malam hari ini dan saya akan dibantu oleh teman saya di sini dengan Mbak Vera. Assalamualaikum, Mbak Vera, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Bulan. Selamat malam. Ya, baik, kepada Mbak Vera, dipersilakan untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini dengan narasumber dari tokoh rohaniawan agama Kristen dengan Pendeta Andri Purnawan SSI MTS. Silakan Mbak Vera. Ya, terima kasih Mbak Bulan sudah dibuka untuk Zoom kita kali ini. Selamat malam Bapak Ibu peserta Zoom online IMP. Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam semua saudara. Bertepatan pada bulan ini dan tanggal ini adalah bertepatan dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sekaligus bertepatan juga Hari Guru. Untuk itu, tema kali ini kita mengangkat sebuah tema yaitu agama dan kekerasan pada perempuan. Memang agama adalah sebagai salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia, memiliki potensi besar untuk membentuk norma, nilai, dan perilaku sosial. Dalam banyak tradisi, agama menjadi sumber moralitas dan kedamaian yang memberikan pengharapan serta jawaban atas pertanyaan eksistensi manusia. Namun tidak bisa disangkal bahwa dalam praktiknya interpretasi terhadap ajaran agama seringkali mencerminkan bias budaya dan kekuasaan yang berasal dari masyarakat. Di sisi lain, perempuan sering berada di persimpangan antara keyakinan spiritual dan realitas ketidakadilan. Untuk itu, mari kita dengarkan paparan tema kali ini dengan narasumber yang begitu hebat, yang tidak asing lagi. Beliau adalah Pendeta Andri Purnawan SSI MTS. Beliau adalah Ketua 1 PGIW Jatim. Selamat malam, Pendeta Andri. Selamat malam Mbak Vera, selamat malam Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dipaparkan tema kita kali ini. Silakan Pendeta Andri. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, salam semua saudara. Sebagaimana yang sudah dipaparkan di awal oleh Mbak Vera, pada hari ini kita merayakan ya, satu hari yang ditetapkan sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan. 25 November. Jadi kalau yang lalu-lalu kita sudah membahas tentang peran guru di tengah masyarakat, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat kembali secara jujur bagaimana agama memiliki peran penting, baik peran sebagai pemicu kekerasan, tetapi juga peran sebagai pencegah kekerasan berbasis gender. Nah, kenapa kekerasan terhadap perempuan? Bukan membicarakan kekerasan terhadap laki-laki. Karena berdasarkan penelitian ya yang dirilis oleh Komisi Perempuan dan Anak, pada tahun ini itu ada begitu banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Hingga bulan Agustus 2024, sudah ada lebih dari 15.173 kasus. Dan ini biasanya akan terus bertambah. Trennya, entah kenapa, September sampai Desember itu kasus kekerasan melonjak tajam. Dan dengan jumlah ini, ya kita berharap semoga angkanya tidak melonjak karena dibandingkan dengan 2023 terhadap 2022, terdapat pelonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan kalau dilihat
di tahun 2024 sampai sejauh ini, eh, ada terhadap anak ataupun orang dewasa yang dialami oleh laki-laki, dan ternyata jauh lebih banyak yang dialami oleh perempuan. Dan kekerasan perempuan terhadap perempuan di tahun 2023 itu melesat hingga 53% dibandingkan angka dalam 5 tahun terakhir. Artinya apa? Di tengah masyarakat kita yang sangat beradab, lalu moderasi beragama sudah disuarakan, memang beberapa faktor ya, faktor ekonomi, faktor sosial, kebudayaan, tapi juga ada faktor penting, agama itu memegang peranan yang membuat seorang yang mengalami kekerasan menghayati bahwa perempuan ya sudah pada kodratnya mengalami itu. Oleh karena itu, eh, kalau di dalam reaksi terhadap kekerasan, manusia itu otaknya itu selalu punya 3 respon. Fight, flight, atau freeze. Kalau mengalami kekerasan, orang seharusnya melawan atau lari. Fight atau flight. Flight itu kan mabur, terbang, melarikan diri dari kekerasan. Tapi karena sudah berulang-ulang terjadi dan menjadi trauma, dan trauma itu dijustifikasi oleh kebudayaan dan agama, para korban kekerasan cenderung freeze. Jadi ada banyak orang yang kekerasan itu bisa secara fisik, verbal, kata-kata, psikis, ya, diteror, diperlakukan tidak adil, ya. Lalu juga penerlantaran, ada yang freeze, menggunakan otaknya itu menggunakan otak reptilnya yang fight, flight, freeze itu, sehingga kekerasan terus-menerus terjadi. Dan kekerasan ini yang menarik dalam penelitian, eh, pelaku kekerasan paling banyak, 3 yang tertinggi adalah pacar atau teman dekat. Jadi banyak eh, anak-anak muda kita di masa pacaran sudah mengalami kekerasan sebetulnya. Kata-kata makian, lalu teror, lalu dieksploitasi secara seksual, dan dibully kalau teman dekat. Dan masalahnya masyarakat kita cenderung menyalahkan korban. Jadi kalau orang itu protes ketika mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, psikis, penelantaran, pihak-pihak yang berwenang itu cenderung ya sudah, pendekatannya pendekatan ketertiban. Jangan rame-rame. Dan itu terjadi bahkan di sekolah-sekolah ketika ada laporan tentang bullying karena dikhawatirkan itu merusak nama baik sekolah, kasus-kasus itu kemudian sebagian besar ditutup. Dan biasanya baru mencuat ketika ada tindak pelaporan terhadap polisi, dan bahkan ada tindakan kriminal, ada kasus bunuh diri, ada kasus yang meninggal, ada kasus luka berat, ada kasus trauma yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental, itu baru mencuat. Kalau ada yang memblow up, baru mencuat. Dan yang unik adalah di peringkat kedua pelaku kekerasan tertinggi adalah pasangan, suami atau istri. Ya, orang kumpul ya, namanya manusia punya keinginan yang berbeda, idealisme yang berbeda, hasrat yang berbeda, yang bercampur aduk dengan kompleksitas hidup, kemudian saling menyakiti itu dianggap sebagai kewajaran dan dilindungi oleh norma, ya, walaupun melakukan tindak kekerasan, ya kalau sudah dipersatukan oleh takdir, ya jangan pisah. Nah, itu seringkali digunakan, sehingga kekerasan itu terus-menerus terjadi. Dan dalam beberapa diskusi yang lalu, saya pernah menjelaskan tentang konsep trauma intergenerasi, ya, bahwa kekerasan bukan hanya terjadi dalam kurun waktu yang linear antara pasangan, tetapi bahkan di generasi yang berbeda. Kalau seorang mengalami kekerasan dari orang tuanya, akan cenderung menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anaknya. Anak-anak akan menjadi pelaku kekerasan terhadap kawannya atau pacarnya.
dan seterusnya, dan seterusnya. Traumanya dan dampak kekerasannya sifatnya intergeneratif. Dan tentu saja orang tua sebagai pelaku kekerasan terhadap anak karena merasa bahwa banyak yang memahami bahwa anak itu adalah miliknya. Padahal kalau kita misalnya melihat dalam puisinya Khalil Gibran itu pernah dikatakan anakmu bukan anakmu. Anakmu adalah titipan sang pemberi kehidupan. Engkau bisa memenjarakan tubuhnya tetapi bukan jiwa dan pikirannya. Engkau bisa meniru mereka, tetapi mereka tidak bisa menirumu, dan engkau tidak bisa mengikuti mereka karena kehidupan mereka terletak di masa depan. Tapi banyak orang tua masih berpikir bahwa ini anakku, dan merasa apapun yang dilakukan orang tua terhadap anak itu benar. Dan seringkali orang tua tidak memahami perkembangan psikologi anak. Ketika anak sedang proses belajar, mereka dibenturkan oleh perilaku orang tua yang melakukan kekerasan. Seolah-olah ya sudah lumrah, jiwit, sampai gepuk, sampai nyabet, menampar, bahkan memaki-maki, menghukum, menelantarkan itu dianggap sebagai ya sudah kewajaran, dibenarkan, dijustifikasi oleh agama. Dan tentu ini sesuatu yang akan mengabadikan budaya kekerasan. Dan yang menarik adalah Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka kekerasan ya dari 15.173 kasus itu tertinggi nomor 2 se-Indonesia. Jadi kekerasannya paling banyak adalah kekerasan seksual. Lalu fisik dan psikis. Nah, fenomena ini menurut saya tidak bisa dibiarkan begitu saja sebagai ya ini sesuatu yang lumrah di masyarakat. Karena kalau ini kita biarkan, para pelaku kekerasan itu dibiarkan, apalagi mendapat justifikasi agama, orang akan merasa enggak apa-apa saya melakukan kekerasan, yang penting saya rajin beribadah. Yang penting saya bertakwa. Dan orang-orang yang terus-menerus melakukan kekerasan tanpa kesadaran bahwa ini sesuatu yang merusak kehidupan akan membuat manusia meskipun ia beragama, ia menjadi pribadi yang mengancam bagi orang lain, menjadi teror bagi orang lain. Kita sangat mementingkan peribadahan. Ya, kalau saya Kristen ya yang penting ke gereja. Ya, pulang gereja, bojone dikepui, anaknya dimaki-maki, temannya dipisu-pisui, sahabatnya dibully. Dan kita biasanya silau dengan ritual keagamaan yang dipraktekkan seseorang, tetapi abai terhadap perilaku kekerasan yang terus-menerus dipelihara. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini kita membahas tentang topik agama dan kekerasan terhadap perempuan. Kenapa perempuan? Ya karena memang hari ini hari anti kekerasan terhadap perempuan, dan secara data 80% lebih korban kekerasan adalah perempuan. Saya singkat kekerasan terhadap perempuan itu dengan KTP. Jadi kalau nanti ada tulisan KTP itu bukan berarti bukan kartu tanda penduduk, tapi kekerasan terhadap perempuan. Dan betul yang dikatakan Mbak Vera tadi. Relasi antara agama dan kekerasan terhadap perempuan itu seringkali dipengaruhi oleh penafsiran agama yang sifatnya patriarkis. Patriarkis itu artinya budaya yang didominasi oleh laki-laki. Sesungguhnya secara alamiah perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Ya, saya dulu pernah menggambarkan ya bahwa benih manusia, sperma manusia yang lebih kuat bertahan itu adalah benih perempuan. Laki-laki masa bertahannya lebih singkat. Lalu para perempuan ketika menjadi manusia biasanya lebih kuat.
para perempuan melakukan banyak hal, ngurus suami, ngurus anak, menjadi aktivis, yo masak, macak, mana, ya, dan seterusnya, dan seorang perempuan kalau ditinggal mati sing lanang, yang suaminya wafat biasanya kuat menjanda sampai puluhan tahun. Saya mengenal beberapa orang yang bisa menjanda sampai bahkan 60 tahun, 70 tahun ada. Tapi kalau laki-laki biasanya ditinggal mati bojone dilut wis rabi meneh. Lalu angka harapan hidup perempuan dibanding laki-laki lebih tinggi. Dan perempuan itu kalau diberi kesempatan bisa menjadi apa saja. Jadi sebetulnya secara natural, secara alamiah, perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Tapi kemudian dalam kenyataannya laki-laki itu menciptakan sebuah sistem kebudayaan di mana para perempuan di masa lalu dibatasi. Dibatasi tubuhnya, dibatasi ekspresinya, dibatasi pikirannya, dibatasi spiritualitasnya, sehingga para perempuan berada di dalam kungkungan. Ya, agama-agama bahkan, terutama agama-agama Samawi, harus diakui, memberikan batasan yang sangat ketat terhadap para perempuan. Para perempuan di masa lalu tidak bisa ikut berbicara di depan publik. Mereka tidak bisa bahkan menjadi saksi di pengadilan. Tidak dapat membuat keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak bisa menjadi pemimpin spiritual. Tidak bisa menyatakan sikap yang berbeda. Ya, dalam tradisi Timur memang ada kisah-kisah ya, misalnya tentang Mulan, ya, dalam tradisi Tiongkok itu ya, seorang panglima perempuan, atau kalau dalam tradisi Indonesia ada Dewi Kirana gitu. Makanya anak saya namakan Kirana, itu seorang panglima, seorang putri juga sekaligus panglima perang, itu ada. Tapi memang pada umumnya itu jumlah yang sangat kecil dibandingkan kepemimpinan laki-laki, yang cenderung memang patriarkis, bias gender. Teks-teks agama ditulis oleh para laki-laki. Dan bahkan agama-agama yang antropomorfistik itu artinya Tuhan disamakan dengan manusia, gitu ya, menggambarkan sesuatu seperti manusia, menggambarkan Tuhan seolah-olah seperti laki-laki. Ya. Ada agama-agama tertentu termasuk Kristen ya, menurut saya memanggil Allah sebagai Bapa itu kan berarti patriarkis banget. Nah, meskipun agama sejatinya mengajarkan nilai-nilai cinta kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama, berapa elemen budaya patriarki yang kemudian bercampur dengan agama itu, sehingga tradisi patriarki dianggap sebagai, ya ini kebenaran agama. Gitu. Itu dapat mempengaruhi praktek-praktek diskriminatif, praktek-praktek pembedaan, marginalisasi, peminggiran yang merugikan perempuan. Nah, apa saja peran agama dalam melegitimasi atau bahkan menstimulus kekerasan terhadap perempuan? Yang pertama, berakar dari penafsiran teks suci. Jadi selalu berangkat, karena setiap agama kan pasti ingin mengamalkan setiap ajaran teks kitab sucinya. Beberapa teks, tafsir teks agama dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan, seperti mengontrol tubuh, pakaian, atau perilaku mereka. Yang ngontrol pakaian itu bukan hanya tradisi Islam, tradisi Kristen pun di dalam perjanjian baru itu ada itu teks itu, bahwa seorang perempuan harus menggunakan kerudung. Jika tidak menggunakan kerudung, lebih baik ia memangkas rambutnya. Karena apa? Karena sebetulnya yang dilupakan adalah konteksnya. Kalau dalam Kristen, konteksnya pada zaman dulu, orang-orang yang mengurai rambutnya di wilayah Turki sana ya, Korintus itu wilayah Turki, itu adalah, mohon maaf, para pelacur. Atau orang-orang yang memotong pendek rambutnya, itu adalah para perempuan lesbian. Oleh karena itu, dalam tradisi rasuli, orang-orang Kristen, perempuannya supaya terlihat sebagai perempuan yang punya adab, yang beradab, mereka diminta menggunakan kerudung, supaya berbeda dengan para pelacur dan
kaum homoseksual. Tapi teks itu kemudian seringkali dibaca secara letterless, harafiah, bahwa pokoknya perempuan kalau tidak kerudungan itu pasti pelacur atau lesbian. Dan saya tidak tahu apakah ada tradisi yang serupa di agama-agama lain, tapi agama-agama Samawi sangat mengontrol tubuh perempuan. Lalu kepemimpinan laki-laki digunakan untuk menjustifikasi dominasi terhadap perempuan. Ya, laki-laki itu adalah kepala dan seterusnya ya. Itu semua biasanya dihubungkan dengan tafsir terhadap teks tertentu. Ditambah lagi ada agama kemudian mencampur adukan budaya dengan kepercayaan. Beberapa tradisi budaya yang merugikan perempuan, seperti kawin paksa, ya, itu kan budaya sebetulnya. Tapi kemudian mendapat justifikasi atau pembenaran dari agama, ada kawin paksa, mutilasi genital perempuan, dan pelarangan perempuan untuk mengenyam pendidikan. Mohon maaf, nih mutilasi genital itu apa? Dalam budaya tertentu, dulu perempuan itu kalau lahir, mohon maaf ini, klitorisnya dipotong. Karena itu dianggap sebagai sumber hasrat, sumber rangsangan, sumber masuknya setan. Dan itu kemudian dipadukan dengan pendekatan agama. Ya. Kalau laki-laki yang dipotong kan bukan kepala penisnya, mohon maaf ini, tapi kan kulitnya. Walau perempuan yang disunat klitorisnya. Ditambah lagi perempuan dilarang mengenyam pendidikan dan seringkali dibingkai sebagai perintah agama meskipun tidak didukung secara langsung oleh ajaran inti agama tersebut. Di wilayah-wilayah tertentu sampai dengan saat ini kalau ada perempuan belajar tembak mati. Perempuan nyimpan buku dipenggal, bahkan bukannya perempuan itu tetapi seluruh keluarganya. Dan wilayah-wilayah seperti apakah yang mempraktekkan tradisi itu? Wilayah-wilayah yang sangat agamis. Itu tidak terjadi di kalangan masyarakat yang ateis. Ya. Tapi justru di wilayah-wilayah yang sangat agamis. Entah yang kental tradisi Kristennya, Yahudinya, Islamnya, Katoliknya, itu masih terjadi. Dan ada stigma terhadap korban kekerasan. Jadi orang sudah jatuh, biasanya pendekatan agamis itu para perempuan misalnya, yang menjadi korban pelecehan seksual, tidak malah dibela, tapi tambah dikecam. Oh, dia sudah tercemar. Itu karena tidak bisa menjaga tubuhnya, karena pamer tubuh, karena keganjenan, karena endel, gitu. Karena murahan, makanya wajar jika dilecehkan. Dan pelaku yang begitu tuh orang-orang beragama. Perempuan korban kekerasan seringkali disalahkan. Itu pendekatan menyalahkan korban. Kamu sih, orientasi seksualmu aneh, makanya wajar kalau dibully. Kamu sih, pakai pakaian-pakaian yang menggoda. Sama sekali tidak ada empati terhadap orang-orang yang ditindas. Dan bahkan ketika para perempuan ditinggalkan suaminya, misalnya, atau ditindas oleh suaminya, apa tuturannya? Ya sudahlah, ini sudah takdirmu. Ya sudahlah, ini memang sudah perintah ilahi bahwa perempuan itu harus nurut. Ya jangan kamu melanggar janji pernikahanmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kemudian memperparah diskriminasi dan menyulitkan korban untuk mendapatkan perlindungan. Ditambah lagi kalau di Indonesia, Indonesia kan negara yang sangat agamis. Di apa-apa no, para polisi itu beragama. Nah kalau konsep agamanya masih saklek demikian, ada misalnya seorang mahasiswi datang melapor, Pak saya dilecehkan, ditanya diapakan? Saya disuiti. Disuiti itu termasuk, nyuli itu termasuk pelecehan seksual. Saya yakin itu diguyu sama polisi ini. Alah, mbak, atau dek begitu aja. Atau orang, Pak, saya dipukuli. Nah, kalau orang paham agamanya itu masih sangat apa ya, fundamentalis, fanatik, tekstual oriented, mereka justru akan mentertawakan korban.
Nah, di sisi lain, agama sebetulnya punya peran untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Melalui apa? Di agama itu pasti ada pengajaran nilai keadilan dan kesetaraan. Saya kira semua agama mengajarkan itu ya, banyak bahwa manusia itu kodratnya, martabatnya itu adalah hak Sang Pencipta. Saya selalu mengatakan kepada jamaah saya, kamu meskipun pegawai, tapi kamu itu punya martabat. Majikanmu tidak boleh menindasmu, karena martabatmu itu milik Tuhan. Teman-teman juga, para mahasiswi, saya seringkali mengatakan kamu, perempuan, punya martabat dari Tuhan, itu tidak boleh diotek sama laki-laki. Nah, orang dapat konsep itu dari mana? Dari agama. Penghormatan terhadap martabat manusia. Sebab Tuhan menciptakan manusia dengan martabat. Itu pemberian, barang siapa melanggar martabat manusia, sesungguhnya ia sudah melanggar batas otoritas ilahi. Dan tokoh agama yang progresif itu dapat menggunakan tafsir yang mendukung keadilan gender untuk melawan kekerasan. Jadi kalau saya seringkali tunjukkan padaku teks Alkitab misalnya ya kepada orang yang mengatakan bahwa perempuan itu harus nurut sama laki-laki, biar ku tafsir ulang. Ya. Saya akan jelaskan kenapa ada teks itu. Seringkali saya mengedukasi dengan cara demikian. Dan saya menggunakan teks-teks lain yang memberikan dukungan bahwa memang pada dasarnya, pada substansinya Tuhan menciptakan manusia itu dengan martabat yang harus dihormati. Lalu juga peran tokoh agama sebagai agen perubahan. Kalau tokoh agamanya itu menghargai perempuan, ya umatnya akan menghargai perempuan. Pengaruhnya besar. Jika para tokoh bersikap aktif melawan kekerasan terhadap perempuan, pandangan masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih inklusif dan adil. Tadi ketika saya berbagi flyernya IMP tentang agama dan kekerasan terhadap perempuan, ada satu kawan yang nyeletuk. Wah, ini kok topik agama dan kekerasan terhadap perempuan yang ngomong Pak Pendeta, kok bukan Ibu Pendeta atau Ibu atau aktivitas perempuan. Saya mengatakan justru tidak otoritatif kalau yang bicara hanya perempuan, karena perempuan dianggap menuntut haknya nanti. Justru para tokoh agama laki-laki dan perempuan harus bersama-sama menyuarakan itu. Jangan sampai kemudian tokoh laki-laki, wes kalau soal hak perempuan sana, para perempuan yang menyuarakan. Nah, itu kan kita menyuarakan untuk kepentingan kita. Tapi kalau seorang laki-laki menjadi pejuang kesetaraan gender, ya dia berkontribusi. Ya, tidak punya kepentingan toh. Ibaratnya itu kan saya tidak punya kepentingan apapun tentang itu. Kepentingannya adalah kesejahteraan bagi semua. Lalu yang ketiga, agama itu memainkan peran dukungan spiritual bagi korban dalam banyak kasus. Ya, saya menangani banyak kasus kekerasan juga, termasuk KDRT. Siapa yang bisa membuat seseorang itu bertahan, sadar, bertobat, rujuk, dan kemudian hidupnya baik gitu ya? Ya tokoh agama. Menyembuhkan trauma, mendengarkan keluhan, memediasi, itu butuh pendekatan spiritual. Bukan hanya pendekatan sosial, bukan hanya pendekatan hukum. Karena apa? Produk hukum bisa dibuat, tapi kalau penegak hukumnya yang adalah orang beragama, pendekatannya masih pendekatan spiritual yang lama, ya sama saja. Sama juga bohong. Tetapi pendekatan spiritual itu bisa menggerakkan seseorang untuk punya semacam daya subversif. Subversif itu kan daya untuk menghadirkan versi yang berbeda, yang memberontak gitu ya, terhadap sebuah struktur atau sistem yang mengekang. Spiritualitas kok itu. Kenapa kok pemberontakannya di Ponegoro itu besar sekali dampaknya, misalnya di 1825 sampai 1830 itu.
Karena Diponegoro menggunakan pendekatan spiritual. Sebelumnya dia melakukan kajian-kajian tasawuf tentang Ratu Adil. Dan kemudian Diponegoro mengklaim, aku ini Ratu Adil. Dan pengikutnya mengatakan Diponegoro Ratu Adil. Dan akhirnya ada gelombang besar untuk melakukan perlawanan. Dan itu spiritual. Kalau pendekatannya hanya HAM, pendekatannya hanya keadilan, itu kurang bensin ibaratnya. Peradaban masyarakat kita harus diubah melalui spiritualitasnya. Dan bagaimana solusinya? Saya cepat saja ya, supaya nanti para tokoh bisa menanggapi dan berbagi dalam pengalaman masing-masing agama. Saya mengusulkan 4 hal, saudara. Pertama, pendidikan gender dalam komunitas agama. Komunitas agama itu perlu memberikan pendidikan tentang kesetaraan gender. Apa toh bedanya gender sama seks? Kalau seks itu sudah kodrati, laki-laki, perempuan, lanang duwe manuk, perempuan duwe bau, ibaratnya gitu ya. Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina, itu seks. Tapi kalau gender itu dikonstruksi secara sosial. Oh, gambaran bahwa laki-laki harus maco, laki-laki harus macul, itulah aturan sosial tuh. Perempuan kudu masak, kudu mana, itu aturan sosial. Lah konsep gender itu lebih pada peran ya di tengah masyarakat. Pendidikan tentang kesetaraan gender. Bahwa laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban yang sama untuk mensejahterakan kehidupan. Kalau di Kristen itu saya biasanya menafsir kitab Kejadian, kan seringkali itu dipakai oleh para pendeta gitu ya. Oh, perempuan itu sejak semula diciptakan dari laki-laki. Karena kan diceritakan ketika Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, dihembusi roh, kemudian Siti Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu kan ceritanya begitu kalau di kitab Kejadian. Tapi dalam teks itu ada dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Bahasa Ibraninya itu ezer kenekdu. Banyak orang dulunya ketika hanya membaca Alkitab bahasa Indonesia, lo perempuan kan berarti penolong. Nah, bahasa Ibraninya penolong itu ezer. Ezer itu artinya sebetulnya bukan asisten, bukan asisten, tetapi aid. Kalau ada bencana misalnya, di Aceh tsunami, bantuan datang dari Jerman, dari Amerika, dari negara-negara Arab, bantuan itu disebut aid. Acehnya kena bencana, tidak berdaya, bantuan datang to aid. Lebih berdaya yang membantu. Atau dalam kondisi perang, sebuah bangsa terdesak, kemudian ada bangsa besar yang lain yang datang membantu. Itu aid. Ezer. Bahkan di dalam kitab Mazmur, saya seringkali menafsirkan, kan selalu ada perkataan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata pertolongan itu bahkan digunakan kata ezer. Menunjuk pada siapa? Menunjuk kepada Tuhan yang maha besar yang menolong manusia. Jadi perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Di satu sisi ia sangat berdaya, lebih kuat dari laki-laki, tapi ditempatkan setara dengan laki-laki. Itu contoh bagaimana saya menafsirkan teks yang selama ini digunakan agar perempuan itu tunduk untuk menjadikan bahwa, oh iya, aku kudu menghargai perempuan. Perempuan itu pemberian Tuhan untuk menolong hidupku. Kalau enggak ada perempuan, dadi apa aku? Gak dadi apa-apa. Gak duwe ibu kok. Enggak punya ibu. Enggak lahir. Ya kan? Tidak punya ibu. Gak ono sing masakno. Tidak punya istri. Sopo sing ngopeni ya gitu. Banyak yang berkata, laki-laki boleh mengklaim diri sebagai kepala, tapi perempuan lehernya. Manusia kalau nggak punya leher ya gelundung kepalanya. Lalu yang kedua adalah reformasi penafsiran agama. Agama itu kan kebenaran yang mutlak, tapi kemutlakannya itu harus dikupas. Itu sama kayak makan kepiting itu kalau Bapak Ibu pernah. Ya. Saya
baru belajar makan kepiting itu sekitar tahun 2005. Sebelumnya kan nggak pernah. Suatu saat ada undangan, lalu disisihkan kepiting gitu ke saya. Ini Pak Pendeta kepiting. Saya tolah-toleh, tak cokot-cokot, atos, angel mangane, kipi mangane. Ternyata untuk makan kepiting ya harus dikupas dulu cangkangnya yang begitu keras itu. Nah, banyak orang mempraktekkan agamanya seperti makan kepiting yang ditelan sak cangkange, mati. Tidak melalui proses mengupas. Harus disorot tafsir agama yang lebih adil dan menghilangkan bias patriarki dalam ajaran agama. Misalnya, saya kalau menafsirkan, Yesus tuh lahirnya ke adik laki-laki loh. Saya tidak tahu dalam tradisi Al-Quran bagaimana. Kalau setahu saya kan Siti Maryam itu Nabi Isa dilahirkan dari roh suci kan gitu kan. Dalam tradisi Kristen kan begitu. Maria itu dinaungi oleh roh suci, roh kudus. Lalu Yesus lahir. Ya sesembahannya orang Kristen tuh gak butuh laki-laki oh lahirnya. Kenapa? Karena laki-laki pada saat itu adalah simbol dosa justru. Laki-lakinya cuma Yusuf itu disuruh mendampingi, ngancani Maria. Lalu Yesus itu kan menyelamatkan para perempuan dari penindasan. Suatu saat ada perempuan yang ketahuan berzina, mau dirajam karena pada saat itu hukum Yahudi kalau berzina itu harus dilempari sampai mati. Lalu Yesus mengatakan, kalau ada yang tidak berdosa silakan melempar. Para laki-laki itu semua mundur. Dan Yesus menyelamatkan bahkan perempuan yang berdosa sekalipun. Dan bahkan para perempuanlah yang kemudian dipilih jadi saksi kebangkitan dalam tradisi Kristen. Siapa saksi kebangkitan Yesus? Para perempuan yang pagi-pagi datang ke kuburannya Yesus di Injil, itulah yang kemudian berjumpa dengan Yesus. Lalu Yesus dan malaikat mengatakan, kabarkanlah kepada para murid laki-laki. Jadi para murid itu tidak melihat sendiri Yesus bangkit. Yang melihat sendiri siapa? Para perempuan. Lalu juga dalam tradisi gereja, misalnya kalau di Kristen ya ini ya, nanti silakan para tokoh menceritakan tradisi agamanya masing-masing ya. Ada rasul perempuan yang namanya Junias. Lalu pemimpin gereja yang terbesar ya di abad pertama, gereja Korintus, itu perempuan namanya Chloe. Lalu ada seorang janda yang memimpin pergerakan sosial namanya Tabita. Ada seorang yang mendanai pekabaran Injil. Dia seorang pengusaha besar, bahkan sampai Injil itu sampai ke Eropa itu, ya karena seorang yang namanya Lydia, perempuan itu. Lalu juga ada tokoh perempuan yang sangat rajin syiar, yaitu Priscilla. Jadi kalau Kristen itu kemudian melarang perempuan jadi pemimpin, yaitu malah mundur, balik dari Yahudi. Ya, gitu. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi dengan organisasi keagamaan. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah, ya seperti IMP ini juga ya, perlu bekerja sama dengan institusi agama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap perempuan. Kan IMP ini punya 9 bidadari ya sebagai maskotnya, bukannya maskotnya Gus Nisa menurut saya. Jadi kalau ada kasus-kasus pelanggaran kebebasan dan penindasan terhadap perempuan, saya kira kita bisa menggunakan 9 bidadari itu untuk memediasi. Gitu. Saya kira itu penting, advokasi terhadap kekerasan dan pemberdayaan perempuan. Memberdayakan perempuan bukan memperdayai ya. Kalau memperdayai kan dibujui gitu ya. Dimanfaatkan. Kalau memberdayakan itu empowerment. Ya, tahapnya empowerment itu kan enable, empower. Ennoble itu membuat perempuan merasa dirinya, wah aku ini berharga, bermartabat. Enable itu dilatih. Kalau dalam tradisi penghayat, saya tahu persis gerakannya Puan Hayati misalnya itu. Wah itu pelatihan-pelatihan. Di Kristen juga ada kelompok perwati, kelompok-kelompok perempuan yang melatih para perempuan menjadi penggerak masyarakat.
Saya yakin dalam tradisi-tradisi Islam juga ada ya teman-teman, kalau di NU itu ada fatayat, muslimat. Wah, itu kalau saya diundang diskusi di antara mereka, wah mantep banget tuh. Sampai bahkan melatih menulis, jurnalistik, pendidikan publik, dan seterusnya. Untuk menjadi Berarti pemimpin, Pak nah, Pendeta. calon gubernur kita semuanya perempuan. Ini yang selain saya bisa di-mute, admin. Ya, calon gubernur kita dua-duanya perempuan. Ya, Pak, tiga-tiganya ya perempuan. Ini kok ada suara gredek-gredek apa ya? Ya, baik Bu Kof, Bu Risma, Bu Lulu, wah itu perempuan-perempuan hebat semua itu. Ya Pak Pakno, Jawa Timur, pemimpinnya perempuan, umarohnya perempuan, bakal itu. Dan itu berarti perempuan bukan hanya jadi simbol, tetapi bahkan menjadi pemimpin, pengambil keputusan, agar apa? Diskriminasi bisa dikurangi. Penindasan struktural terhadap perempuan itu bisa diatasi. Ya, jadi ini menjadi penting ya, saudara, supaya kita tidak hanya bicara pada aspek-aspek yang normatif tentang kerukunan saja, tetapi sudah pada pendidikan gender, menafsir secara progresif, berkolaborasi, dan bahkan memberdayakan para perempuan. Nah, kesimpulannya, simpulan meski agama itu kadang digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan, sebenarnya agama juga bisa menjadi alat yang kuat untuk menghapuskan kekerasan jika digunakan dengan pendekatan yang adil dan inklusif. Jadi berbahagialah saudara-saudari yang menjadi perempuan. Dan berbahagialah jika para pemimpin agamanya itu progresif dan pro perempuan. Ya, wabillahi taufik walhidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu Bagas Waras, salam semua saudara. Saya kembalikan ke Mbak Vera. Terima kasih Pendeta Andri atas pemaparannya yang begitu lugas dan rinci tentang kekerasan terhadap perempuan. Ah, ini tadi ada kata-kata budaya kekerasan. Nah, ini sesuatu yang bertolak belakang ya, bertolak belakang. Iya, seperti eh, bertolak belakang juga. Nah, kalau budaya itu kan dari kata budaya, budaya, budi dan akal. Sedangkan kekerasan itu sesuatu yang sepertinya negatif gitu. Apakah itu karena terlalu seringnya orang melakukannya dengan terus-menerus sehingga menjadi budaya dalam kekerasan itu? Barangkali ada diberikan penjelasan sedikit sebelum kita ke penanggal. Ya, budaya kekerasan, budaya bisa menggunakan pendekatan timur ya dalam konsepnya Mbak Vera, tapi juga bisa menggunakan pendekatan Latin. Budaya itu kan rangkaian dari yang namanya actus. Actus itu aksi, menjadi habitus. Habitus itu kebiasaan, lalu menjadi kultus. Kultus itu ya kebudayaan, culture. Jadi aksi menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Kebiasaan yang kolektif itu disebut dengan budaya. Jadi memang pada kenyataannya ada kebiasaan kolektif dalam masyarakat yang dipraktekkan akibat aksi, lalu habituasi, kebiasaan-kebiasaan, dan kemudian dalam skala besar. Jadi budaya kekerasan yang dimaksudkan adalah aksi bersama di dalam masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan itu sebagai sebuah kewajaran. Itu Mbak Vera.
Nampaknya Mbak Veranya lepas nih. Saya, Oh, oke. saya pakai Ya. yang satunya yang pakai HP. Ini Oke. sepertinya kelempar yang pakai laptop. Ya, terima kasih Pendeta Andri atas penjelasannya. Baik, kita menuju ke sesi tanggapan dari tokoh agama. Kita menuju ke dari perspektif agama Islam, Kiai Hanan Manan. Selamat malam, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, monggo Kiai di memberikan tanggapan dari perspektif agama Islam. Silakan. Ya. Secara penjelasan dari paparan dari Pak Andri tadi sudah gamblang jelas bahwa memang agama itu membawa peran penting dalam untuk mengeliminir dari sisi kekerasan dalam perempuan. Karena itu peran tokoh ini sangat besar. Karena sebenarnya semuanya itu bermula dari moralitas. Karena kekerasan bagaimanapun itu suatu kesalahan. Baik itu dilakukan karena kekerasan itu sudah menolak fitrah. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang bersifat memang itu benar yang suci. Jadi bicara tentang kekerasan yang bersifat diskriminatif itu memang lebih bernada negatif itu ketika kita salah letak keliru pasang.